orang tua saya sudah meninggal, mungkin karena ketidaktahuannya tentang agama Islam yang lebih mendalam. Orang tua saya dulu suka pergi ke dukun, padahal beliau Islam. Ibu saya mengerjakan sholat, tetapi bapak saya kadang sholat, kadang tidak. Kalau saya ingin mendoakan, bagaimana? Apakah doa saya diterima atau tidak? Saya juga pernah dengar kalau Nabi Ibrahim juga pernah mendoakan kedua orang tuanya, padahal kedua orang tuanya kafir. Yakni di surat Nuh ayat terakhir. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Quran surat Nuh ayat 28 itu bukan permohonan ampun Nabi Ibrahim kepada Allah untuk kedua orang tuanya, bukan. Tetapi Quran surat Nuh ayat 28 itu permohonan ampun Nabi Nuh untuk kedua orang tuanya kepada Allah. Di ayat itu dijelaskan bahwa Nabi Nuh memohonkan ampun kepada Allah bagi kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin wal mu'minat wala tazidid dhalimina illa tabara. Itu permohonan ampun Nabi Nuh untuk kedua orang tuanya. Adapun permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk orang tuanya, dalam hal ini bapaknya, itu ada di Quran surat Ibrahim ayat 41. Ya. Di situ Nabi Ibrahim dijelaskan beliau memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosa segenap orang-orang yang beriman kelak pada hari perhitungan amal. Ini permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk orang tuanya, untuk bapaknya yang musyrik. Namun doanya Nabi Ibrahim ini itu hanya karena sebatas janji yang pernah Nabi Ibrahim ucapkan kepada bapaknya. Dan janji itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Maryam ayat 47. Coba diingat itu. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Quran surat Maryam ayat 47. Surat Maryam nomor surat 19 ayat 47. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Nah, ini janjinya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Sa'astaghfiru laka rabbi, ini janjinya. Akan aku mohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku. Ini janji Nabi Ibrahim. Dan ini dijelaskan pula oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 114 itu. Ya, Quran surat At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Inna Ibrahima
la'awwahun halim. Coba dibaca itu, Ustaz. Surat At-Taubah nomor surah 9 ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwan lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Ya, jadi setelah nyata bagi Nabi Ibrahim bahwasanya bapaknya adalah aduwwul lillah, musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya, dalam arti tidak lagi memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa bapaknya. Bagaimana mungkin? Karena bapaknya ini musuh Allah, maka Nabi Ibrahim kemudian kok mendoakan, maka tidak mungkin. Sehingga Nabi Ibrahim berlepas diri. Dan janji atau doa yang Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah sebagai permohonan ampun untuk bapaknya itu hanya karena pemenuhan satu janji saja yang telah diikrarkan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Karena Nabi Ibrahim itu la'awwahun halim, hatinya sangat lembut, juga sangat santun. Tetapi begitu mengetahui bahwa bapaknya adalah musuh bagi Allah, Nabi Ibrahim sudah tidak mendoakan lagi, berlepas diri sudah. Lah, kemudian kalau memang orang tua kita semasa hidupnya menjalankan sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maka boleh didoakan. Doanya tidak harus dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris juga boleh. Ya toh, jangan kalau menguasai bahasa Mandarin dengan bahasa Mandarin juga boleh. Bahasa Tagalog juga boleh. Mau bahasa Jawa boleh. Bahasa Sunda boleh. Bahasa apapun yang kita gunakan Allah Maha memahami. Ning yo aja nganggo bahasa ngoko lah. Bahasa ngoko nggak ada sopan-sopannya, itu didengarkan itu gimana gitu. Dengan bahasa Indonesia lah. Jangan bahasa ngoko, apalagi ngokonya ya, saudara-saudara kita. Ya Allah, Rika pirsa nyong iki ya Allah. Didengar itu kurang ya, adab dan akhlak dalam berdoa kepada Allah kurang terpenuhi. Maka gunakan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kalau yang bisa dengan kromo inggil. Kalau tidak bisa dengan bahasa Indonesia. Syukur-syukur hafal doa-doa ini. Syukur-syukur. Maka usaha untuk dihafalkan. Bukan berarti doa nunggu hafal bahasa Arabnya dulu, bukan. Sebelum hafal misalkan Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, sebelum hafal itu boleh dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa segenap orang-orang yang beriman baik laki maupun perempuan ya Allah.
kelak pada hari diadakan perhitungan amal. Itu boleh. Namun jika ternyata orang tua kita tidak sholat, maka At-Taubah 113 melarang itu. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Artinya orang di luar Islam. Setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu berada di neraka jahanam. Maka orang musyrik, kalau orang munafik kita tidak tahu. Karena kedalaman hati seseorang kita tidak tahu. Orang munafik itu dohirnya juga sholat. Bahkan mungkin kedisiplinannya dalam mengerjakan sholat melebihi sing Islam tenan. Bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul dulu luar biasa semangatnya, luar biasa disiplinnya dalam mengerjakan sholat bersama Nabi. Kalau itu munafik atau tidak, kita tidak bisa mengerti. Tapi yang jelas, nahnu nahkum bid-dhahir. Kalau kita lihat secara dhahir yang bersangkutan sholat, maka jika dia meninggal dunia, boleh kita doakan. Karena kita hanya mengerti secara lahir saja. Kedalaman hati seseorang, kita tidak tahu. Perkara dia munafik atau tidak, urusan Allah nanti. Tetapi bagi orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang tidak sholat, sekalipun itu bapak ibu kita, sekalipun itu anak kita, pasangan hidup kita, keluarga kita lah, tetapi meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dan tidak sholat, meninggal dalam keadaan tidak sholat semasa hidupnya, maka tidak boleh kita mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, sekalipun itu orang tua kita. Oleh sebab itu, Allah pesankan ku anfusakum wa ahlikum naro. Salah satu tujuannya agar kita senantiasa bisa saling mendoakan. Nah, maka terkait pertanyaan tadi, kalau memang orang tua sholat, boleh didoakan meski sewaktu hidupnya suka pergi ke dukun. Tetapi secara lahirnya sholat, maka boleh dimohonkan ampun. Perkara doanya diterima atau tidak, itu haknya Allah. Nah, kita hanya diizinkan kalau memang zahirnya sholat, kita diizinkan oleh Allah untuk mendoakan. Meskipun juga sampai meninggalnya masih suka ke dukun. Nah, urusan dukunnya itu, kemusyrikannya itu urusan dia dengan Allah. Kalau zahirnya sholat, maka kita diizinkan mendoakan. Doa kita diterima oleh Allah atau tidak, itu hak penuh ada pada Allah. Ya, ada lagi?